Apakah masyarakat Indonesia setuju timnas Indonesia dan Malaysia beda level? Media Vietnam kesal timnas Indonesia persulit pelatih Kim Sang-SIK jelang hadapi Manchester United. Alasan Martin Paes akhirnya pasrah absen tugas di timnas Indonesia saat lawan China. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Apakah masyarakat Indonesia setuju timnas Indonesia dan Malaysia beda level? Apa masyarakat Indonesia setuju timnas Indonesia dan timnas Malaysia beda level? Apalagi, keduanya kini tampil di ajang yang berbeda kasta. Ini perdebatan antara penggemar sepak bola di kedua negara kembali memanas. Penyebabnya, ada wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada September 2025. PSSI disebut akan mengundang Harimau Malaya dan Timnas Lebanon untuk tampil di turnamen mini menghadapi Timnas Indonesia. Ajang itu dihelat guna mengisi kekosongan jadwal pada FIFA Matchday. Kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bisa dibilang Timnas Indonesia akan punya jadwal kosong sehingga harus mencari lawan. Munculnya nama Timnas Malaysia langsung memunculkan perdebatan. Sebab, kualitas tim berkostum kuning itu disebut-sebut sudah berbeda jauh dengan Timnas Indonesia. Terang saja, opini langsung dibalas tidak kalah pedas oleh warganet Indonesia. Mereka sepakat level kedua tim nasional tak bisa disamakan karena yang satu kini turun kasta. Hahaha, iyalah beda jauh level sama Malaysia. Timnas Indonesia sudah O2 Piala Dunia kalau Malaysia O2 jurang. Iya, benar sekali level Malaysia itu jauh sekali dengan Indonesia dan Lebanon, seharusnya level Malaysia itu dengan Bangladesh dan Brunei Darussalam, bukan dengan dua tim di atas. Betul, jauh level dengan Malaysia. Indonesia MAH level lawannya langganan Piala Dunia kayak Arab Saudi sama Jepang. Sementara kalian, lawan Nepal saja susah. Ya, Timnas Indonesia saat ini sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan, Timnas Malaysia tengah berjuang keras lolos kualifikasi Piala Asia 2027. Media Vietnam kesal timnas Indonesia persulit pelatih Kim Sang-SIK jelang hadapi Manchester United. Media Vietnam, Soha VN, kesal timnas Indonesia mempersulit pelatih Kim Sang-SIK jelang laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sebab, mereka melakukan sesuatu di luar perkiraan. Kim ditunjuk menjadi pelatih ASEAN All Stars untuk menghadapi Man United dalam laga uji coba. Duel tersebut akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, pada Rabu 28 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Belasan pemain dari 10 negara Asia Tenggara disebut telah dipilih dan dipanggil oleh Kim. Timnas Indonesia kabarnya mengirimkan dua pemain, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Namun, karena ini laga persahabatan dan tidak ada urgensinya, beberapa pemain disebut enggan memenuhi panggilan tersebut. Asnawi dan Ferrari pun kemungkinan absen. Keduanya punya alasan valid, yakni pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia. PSSI berencana mengumpulkan para pemain di Bali mulai 26 Mei 2025 atau 2 hari sebelum laga ASEAN All Stars versus Man United. Hal itu membuat media Vietnam, Soha VN, kesal. Sebab, mereka menganggap PSSI mempersulit Kim untuk menyusun tim terbaik jelang menghadapi Iblis Merah. Pelatih Kim Sang-SIK mendapat kabar tak mengenakan dari putusan PSSI jelang laga spesial. Kemungkinan besar dua pemain Indonesia bakal absen dari tim ASEAN All Stars yang akan bertanding melawan Man United. Ini jadi kabar buruk bagi pelatih, ulas Soha, dikutip Kamis, 2 Mei 2025. Apabila dua pemain Indonesia lagi absen, pelatih Kim Sang-SIK dipastikan akan menghadapi kesulitan besar, imbuh media tersebut. Selain dua pemain timnas Indonesia, kabarnya sejumlah personel timnas Malaysia yang dipanggil ikut undur diri. Sebab, mereka memilih bersiap menghadapi timnas Vietnam pada 10 Juni 2025 untuk lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Hal ini jelas bikin kepala Kim pusing. Sebab, ia harus meracik ulang nama-nama yang akan dipanggil untuk menghadapi Man United. Alasan Martin Paes akhirnya pasrah absen tugas di timnas Indonesia saat lawan China. Pasalnya, sang pemain sudah mendapatkan 2 kartu kuning tepatnya saat melawan Arab Saudi dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya, dia akan melewatkan satu laga, yakni saat melawan China, dan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Jepang. Pelatih Patrick Kluivert saat ini berpeluang memainkan Emil Audero yang belum merasakan kesempatan debut di timnas. Martin Paes menjelaskan bahwa dia paham dengan aturan yang ada. Saat melawan Bahrain, kartu kuning diberikan wasit karena dia dianggap membuang-buang waktu.
Hal yang sama juga terjadi saat melawan Arab Saudi yang sekaligus jadi laga debutnya. Dia melihat bahwa aksinya tersebut harus dilakukan karena kondisi rekannya yang kurang optimal. Ya, saya tahu aturan AFC, jika mendapatkan 2 kartu kuning Anda akan kena skors. Saya mendapatkannya, kartu kuning, pada debut saya melawan Arab Saudi di mana kami benar-benar perlu membuang-buang waktu. Karena saat itu saya tahu ada banyak momentum untuk Arab Saudi di waktu itu ya, dan itu juga pertandingan pertama, kata Martin Paes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Pemain FC Dallas ini juga cukup ingat momen saat melawan Arab Saudi. Saat itu, timnas menggunakan formasi 3 back dengan komposisi Kelvin Verdong, Jai Itzes, dan Rizky Ridho. Laga tersebut berjalan berat karena mereka harus menahan gempuran yang cukup masif dari tim tuan rumah. Hanya 2 atau 3 pemain dari Lami yang benar-benar memiliki ritme pertandingan yang baik. Jadi saya pikir hanya saya, Kelvin Verdong dan Jai Itzes, mungkin 3 orang yang benar-benar memulai di tim mereka, ujarnya. Sampai akhir laga, Verdong dan Jai masih bertahan di lapangan dan tidak diganti. Cuaca yang panas sebenarnya cukup menguras energi dan membuat salah satu pemain timnas saat itu cedera. Demi menghilangkan momentum Saudi, akhirnya dia harus membuang waktu yang berakibat kartu kuning di laga tersebut. Kami bermain di lingkungan yang sangat panas di Saudi. Jadi semua orang lelah, dan saya ingat sebelumnya saya melakukan 1 lawan 1 dengan salah satu striker yang masuk. Saya pikir Jai atau Kelvin cedera dan kemudian pemain AS Roma milik Saudi di sana menggiring bola dan dia memberikan umpan dan sepertinya lapangan benar-benar terbuka, ujarnya. Penyebab Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025 malam WIB akan diulas Okezone. Shin Tae-yong terlihat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bersama penerjemahnya sewaktu membesut timnas Indonesia, Jeng Seok-seo dan juga Kim Jong-jin, mantan analis video timnas Indonesia. Shin Tae-yong sejatinya belum 1 bulan meninggalkan Indonesia. Ia meninggalkan tanah air pada Minggu, 26 Januari 2025 dan dilepas ratusan pencinta sepak bola tanah air saat itu. Lantas, apa agenda Shin Tae-yong di tanah air setelah tak lagi membesut timnas Indonesia? Medio pekan lalu, akun Instagram Stibola Foundation mengadakan live Instagram dengan JJ sapaan akran Jeng Seok-seo. Dalam obrolan itu, host di live Instagram mengatakan JJ dan Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Agenda Shin Tae-yong di Indonesia adalah menjalani sejumlah acara yang dibuat STE Foundation, yayasan yang dibentuk pelatih 54 tahun itu pada November 2024. Ini saya info ya J. Jadi JJ akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari, kata host acara itu. Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat, ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng coach, STE, juga, lanjut sang host. Influencer Reza Arab, baru-baru ini juga membantu menggalang dana untuk yayasan milik Shin Tae-yong, yang salah satunya ditujukan mengembangkan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada sosok yang berkontribusi besar mendatangkan isu USPED ke Indonesia tersebut. Halo semuanya, saya sangat merindukan kalian semua. Terima kasih kepada Reza Arab yang ikut serta dalam kegiatan yayasan. Mohon dukungan dan perhatian kalian untuk STE Foundation. Terima kasih, kata Shin Tae-yong. Okezone mengutip dari akun Instagram Werechlan, sudah jelas apa agenda Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini datang ke tanah air tak ada sangkut pautnya kembali menangani timnas Indonesia, termasuk potensi menggantikan posisi Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, Ula Romeni dipastikan telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2 Februari 2025. Kepastian ini didapatkan setelah Ula Romeni menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, London, Inggris, pada 2 Februari lalu. Bahkan belum lama ini, perpindahan Federasi Ula Romeni dari KNVB Belanda ke Indonesia alias PSSI sudah selesai. Dengan begitu, pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia. Apalagi sejak awal proses naturalisasi Ula Romeni memang ditargetkan bisa menambah kekuatan tim merah putih. Namun, dengan resminya Ula Romeni menjadi WNI, ini akan menjadi persaingan yang ketat buat pemain-pemain Liga 1 khususnya posisi penyerang. Tentu saja ini berlaku juga buat Ramadan Sananta yang berposisi sebagai penyerang. Pemain Persis Solo ini diketahui sebelumnya menjadi salah satu andalan lini serang timnas Indonesia. Untuk itu, dengan hadirnya Ula Romeni persaingan lini depan timnas Indonesia akan semakin ketat. Menanggapi hal ini, Ramadan Sananta mengatakan bahwa soal persaingan dengan pemain Oxford United tersebut tak terlalu pusing. Menurutnya, persaingan akan tetap menjadi persaingan.
Oleh karena itu, alih-alih merasa takut menghadapi persaingan dengan mantan pemain FC Utrecht ini, Ramadan Sananta justru semakin termotivasi untuk bersaing dengan Ula Romeni. Persaingan akan tetap jadi persaingan, ujar Ramadan Sananta menjawab pertanyaan bolasport.com di acara TikTok Tech, di Creator House, Kota Tua, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025. Bagus dia, Ula Romeni, datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, ucapnya. Patrick Kluivert coret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah dapatkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Patrick Kluivert mencoret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah mendapatkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero akan memulai proses naturalisasi awal pekan depan. Mereka ditargetkan sudah ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Hal itu berarti, proses naturalisasi hanya berjalan kurang dari 1 bulan. Minggu depan kita akan segera proses. Kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ula, Romeni, sudah bisa. Tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Sabtu 22 Februari 2025. Kehadiran Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero otomatis membuat Patrick Kluivert akan memanggil setidaknya 3 nama yang pernah diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Okezone memprediksi, 3 nama yang pernah menjadi pemain andalan di era Shin Tae-yong ini berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia. Efek kehadiran Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Kehadiran Joey Pelupesi memperkecil peluang Nathan Choyaon membela timnas Indonesia. Joey Pelupesi memiliki karir sepak bola yang sangat panjang. Gelandang 31 tahun ini pernah tercatat sebagai kapten klub Eredivisie, yakni Heracles Almelo dan FC Groningen. Sekarang Joey Pelupesi membela klub Liga 2 Belgia, Lommel SK. Didatangkan pada Januari 2025, Joey Pelupesi telah mencetak 1 assist dari 5 laga. Di saat bersamaan, Nathan Choyaon kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Swansea City. Sepanjang musim ini, Nathan Choyaon baru bermain 3 kali. Bahkan laga terakhir Nathan Choyaon bersama The Swans julukan Swansea tercipta hampir 6 bulan lalu atau 28 Agustus 2024. Nama kedua yang berpotensi terpental adalah Shane Patinama, pemain yang belum mencetak gol maupun assist dari 16 laga bersama klub Liga 2 Belanda, KAS Eupen. Pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri ini harus bersaing dengan Dean James yang musim ini telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 17 laga Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Nama terakhir yang berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Pelatih Patrick Kluivert disinyalir condong mengandalkan Emil Audero, Martin Paes dan Nadeo Argawinata. Karena itu, menarik menanti siapa saja 27 pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Diharapkan pemain-pemain ini dapat membantu timnas Indonesia mendapatkan minimal 4 angka kelar bersua Australia dan Bahrain.